Hai pemirsa Biz Update, mungkin bukan rahasia baru ya jika warga plus 62 itu suka sekali jajan terutama cemilan. Tapi bagaimana ya jika cemilan ini memiliki harga yang sangat fantastis, bahkan dapat mencapai puluhan juta rupiah? Apakah Anda masih tertarik untuk membelinya? Daripada penasaran cemilan apa sajakah itu, berikut Biz Update telah merangkumnya untuk Anda. Donat termahal di dunia. Karena jika donat biasanya memiliki harga paling mahal di angka puluhan ribu rupiah, namun donat ini memiliki harga 100 USD atau setara dengan 1,4 juta rupiah. Harga ini bukan tanpa alasan ya, karena donat yang memiliki nama Donatopia ini ditaburi serpihan emas dan berlian. Tidak hanya itu, Donatopia yang berasal dari Kanada ini juga dilengkapi krim rasa wine dan dibalut coklat balsamic vinegar. Lalu ada popcorn dengan harga 7,2 juta rupiah buatan Berkos Popcorn. Harga yang mahal ini dikarenakan bahan-bahan pembuatan popcorn memakai bahan terbaik dari berbagai negara di dunia. Seperti butter dari Fairmont Creamery, garamnya dari Pulau Leso di Denmark, dan karamelnya dari gula organik. Hal utama yang membuat popcorn ini mahal juga karena taburan emas 23 karat yang bisa dimakan. Dan yang terakhir ada burger seharga 87 juta rupiah per buah. Burger yang diberi nama Burger The Golden Boy ini memiliki harga selangit karena terbuat dari 100% Wagyu A5, caviar beluga, king crab, white truffle, dan banyak bahan premium lainnya. Burger ini bahkan memecahkan rekor sebagai burger termahal di dunia. The Golden Boy ini dibuat oleh Robert Jan den Ven yang merupakan pemilik restoran The Daltons di Belanda. De Ven mengaku menemui ide membuat burger termahal ini setelah melihat internet soal burger termahal yang pernah dibuat di Oregon tahun 2011 lalu. Nah, itu dia beberapa cemilan termahal di dunia yang telah Biz Update rangkum untuk Anda. Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Wow, bayangkan ya pemirsa, cemilan harganya 80 juta rupiah. Kayaknya kalau saya mending uang itu dipakai untuk modal usaha atau bikin kontrakan 3 pintu atau apapun itu ya. Tapi selamat siang pemirsa, kembali lagi seperti biasa. Saya di Danu akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Kita akan membahas mengenai berbagai informasi menarik seputar dunia bisnis dan informasi lainnya yang tentunya terupdate spesial untuk Anda. Nah, kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Berkendara menggunakan motor memang sangat praktis, apalagi di kota besar ya. Dan tentunya juga bisa meminimalisir waktu dan bebas dari macet. Karena bisa salip sana, salip sini, tapi harus hati-hati. Namun buat Anda pengguna kendaraan roda 2, sekali lagi harus hati-hati. Jangan lupa untuk menggunakan atribut yang lengkap untuk menjaga keselamatan Anda. Karena keluarga di rumah menanti ya. Nah, salah satunya adalah atribut yang digunakan helm. Namun siapa sangka, ternyata ada helm yang memiliki angka atau harga yang sangat fantastis. Berapa puluh juta rupiah. Bentuknya seperti apa? Penasaran? Kita akan lihat informasinya. Sekali lagi, spesial untuk Anda. Ini dia. Saat berkendara motor, sudah semestinya melengkapi diri dengan segala macam safety gear yang wajib digunakan. Safety gear sendiri punya peranan yang sangat penting bagi para pengendara roda 2. Contohnya helm, jaket, celana panjang, sepatu, dan sarung tangan. Namun, satu safety gear yang paling wajib hukumnya adalah helm. Karena benda yang satu ini yang bakal melindungi kepala kita dari benturan jika terjadi kecelakaan. Helm pun dijual dengan harga yang beragam, tergantung dengan kualitas dari helm itu sendiri. Namun, pernahkah terbayangkan oleh Anda bagaimana rasanya menggunakan helm dengan harga puluhan juta rupiah? Penasaran seperti apa bentuk dari helm-helm mahal ini? Berikut Biz Update merangkumnya untuk Anda. Buat para penggemar MotoGP, tentu sudah tahu helm Soy dan Marc Marquez. Keduanya berkolaborasi untuk mengeluarkan grafis istimewa ini. Tampilannya persis dengan helm balap milik Baby Alien yang dipakai saat memacu motor di GP Kota 2019. Soy X40 Marquez America TC2. Bicara soal fitur kenyamanan, tidak perlu khawatir.
Dalam satu helm termahal di dunia ini telah dilengkapi ventilasi atas, sistem pendingin pipi, dan pelindung pernapasan. Soal keselamatan pun jangan ragu. Spesifikasinya sudah memenuhi standar balapan. Harga dari helm ini dibanderol dengan harga $890 atau sekitar 13 juta rupiah. Ruby Castle Shibuya menjadi salah satu helm termahal di dunia yang memiliki tampilan full face dengan gaya retro. Helm ini dibanderol dengan harga $1.599 atau sekitar 23 juta rupiah. Ruby Castle Shibuya ini punya kelebihan dengan bobotnya yang ringan karena terbuat dari material carbon fiber. Selain itu, interiornya pun dibuat dengan kulit domba yang lembut. Jadi ketika Anda menggunakannya akan terasa nyaman. Apalagi ada ventilasi di bagian mulut yang bikin helm tetap sejuk. Helm satu ini mungkin sudah terkenal di kalangan penikmat motorsport, yakni AGV Pista GP-RR. Ternyata helm ini merupakan replika pelindung kepala yang banyak dipakai oleh para pembalap MotoGP dan mendapat homologasi dari FIM. Material helm ini menggunakan 100% carbon fiber, jadi bobotnya sangat ringan. Kemudian ada pula desain aerodinamis, menjadikannya sangat pas kalau diajak melaju dengan kecepatan tinggi. AGV Pista GP-RR Limited Edition Speciale dibanderol dengan harga $1.699 atau sekitar 25 juta rupiah. Bisa dikatakan helm dengan harga fantastis yang satu ini menjadi pelindung yang nyaman untuk kepala Anda. Arai Corsair X memiliki kelebihan seperti ventilasi yang baik meski berjenis helm full face. Yang membedakan Arai Corsair X RC adalah penggunaan material carbon fiber dan sabuk periferal. Efek yang diberikan bukan cuma ringan, tapi helm ini juga sangat kokoh sehingga bisa melindungi kepala dari benturan. Helm yang menggunakan basis teknologi dari helm pembalap Formula 1 ini dibanderol dengan harga $3.995 atau sekitar 58 juta rupiah. Itulah tadi helm termahal di dunia ala Biz Update. Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda ya pemirsa. Ya intinya harga helm berapapun nilainya, tadi ada yang sampai dengan 57 juta, yang paling penting adalah faktor kenyamanan dan juga keselamatan. Tapi luar biasa, ternyata helm buatan Indonesia ada 2 pabrikan yang sudah menembus pasar dunia dan sudah dipakai di arena balapan MotoGP, Moto2 dan juga Moto3. Sangat membanggakan sekali ya. Dan selanjutnya informasi datang dari hewan yang mungkin bagi sebagian orang, termasuk saya juga, ini sangat menggelikan sekali. Namun ternyata memiliki nilai jual yang sangat lumayan. Hewan apa itu ya? Kita akan lihat informasinya untuk Anda. Ini dia. Pemuda asal Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara berhasil melirik lipan sebagai komoditi ekspor yang menjanjikan. Hewan berbuku dan memiliki bisa berbahaya ini ternyata mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi. Pemuda bernama Ricky Santri Kurniawan tak tanggung-tanggung mampu mengumpulkan lipan hingga 400 kg setiap 2 minggu sekali. Lipan-lipan hasil tangkapan itu terlebih dahulu dikumpulkan, kemudian dibuang bisanya. Lipan yang telah dipotong tersebut lalu dimasukkan ke dalam air dan dibungkus dalam kantung plastik. Selanjutnya lipan dimasukkan ke dalam freezer selama 1 malam. Lalu disusun dan dikeringkan. Lipan-lipan ini diekspor ke Vietnam dengan harga yang cukup fantastis. Pada awal Agustus tahun lalu, Ricky mengekspor 100.000 ekor lipan alias kelabang atau sekitar 460 kg ke Vietnam. Di belakang rumahnya tampak kesibukan nyate lipan dilakukan oleh sejumlah pekerja. Tampak seseorang mengangkat papan kayu dari atas tungku yang berasap. Dan terdapat ratusan sate lipan yang sudah kering. Apa yang dikerjakannya saat ini merupakan bisnis yang digeluti sang ayah sejak tahun 1986 lalu. Lipan atau kelabang sangat mudah ditangkap di daerahnya yang berdekatan dengan kebun sawit. Dia adalah salah satu dari sekitar 10 pengumpul lipan. Sementara untuk mencari lipan dilakukan oleh 80% petani atau buruh tani. Lipan dibelinya dari petani seharga Rp1.500 per ekor. Dan setiap harinya, dia bisa mendapatkan banyak lipan dari petani. Namun, jumlah tangkapan lipan sangat tidak menentu. Bisa saja sekali waktu petani menangkap beberapa ekor saja.
Dan di saat tertentu bisa menangkap 60 hingga 80 ekor. Ricky secara penuh menangani lipan ini sejak 2015 silam. Ia mengiklankan terima jual beli lipan di media sosial untuk melebarkan pemasaran yang selama ini dilakukannya di Medan, Jakarta, dan Surabaya. Ia mengaku baru mengekspor lipan ke Vietnam. Namun, omsetnya terbilang menggiurkan. Untuk 1 kilo lipan yang dikirimnya, dijual seharga 1,2 juta rupiah. Sementara setiap pengiriman bisa mencapai 460 kg. Jika dihitung kasar, omsetnya bisa mencapai ratusan juta. Itu belum dihitung pengiriman ke Surabaya dan beberapa daerah lainnya. Pengiriman ke Surabaya sekitar 30.000 ekor per minggu, sedangkan ke Jakarta 5.000 ekor per minggu. Untuk 1 ekor lipan dihargai Rp2.000. Dan lipan yang diinginkan bukan lipan hidup, melainkan lipan kering. Itu dia pemirsa, meskipun termasuk hewan berbahaya, ternyata lipan juga mampu mendatangkan pundi-pundi yang fantastis ya. Hai pemirsa Biz Update, siapa yang tidak tahu jika uang merupakan alat pembayaran yang sah di semua negara? Selain uang kertas, ada uang koin yang juga merupakan pecahan kecil dari alat pembayaran. Siapa sangka, ternyata ada beberapa koin yang memiliki unsur emas yang pernah dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau BI loh. Nah, kira-kira mata uang apa saja ya yang memiliki unsur emas ini? Berikut beberapa koin yang memiliki unsur emas yang telah Biz Update rangkum untuk Anda. Tahun 1970 ada 5 mata uang logam yang memiliki unsur emas. Layaknya uang koin pada umumnya, emisi 1970 ini memiliki bentuk bulat pipih dengan tampilan depan bergambar Garuda Pancasila dan diterbitkan bersamaan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1970. 5 pecahan bernilai emas ini bernilai Rp5.000 dengan gambar arca batu manjusri dari Candi Tumpang di Malang dengan berat 12,43 gram. Lalu uang berbahan emas pecahan Rp10.000 bergambar penari seorang wanita dengan berat 24,68 gram. Lalu ada pecahan Rp25.000 bergambar Jenderal Sudirman beratnya 61,71 gram. Keempat, pecahan Rp2.000 bergambar burung cendrawasih dengan berat 4,93 gram. Dan pecahan Rp20.000 bergambar Garuda Bali dengan berat 49,37 gram. Hingga saat ini belum ada penarikan dari kelima mata uang emisi 1970 dari emas murni tersebut, sehingga masih berlaku sebagai alat transaksi. Namun mengingat harga emas yang terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, harganya tentu sudah tak sama lagi dengan saat pertama kali dirilis. Tahun 1974, BI kembali merilis uang logam berbahan emas pada tahun 1974 dalam satu jenis. Masih sama dengan emisi 1970, gambar depan berupa lambang Garuda Pancasila dengan nominal Rp100.000, bergambar belakang hewan endemik NTT yaitu komodo dengan berat 33,347 gram. 31 Januari tahun 2000, BI kembali merilis uang koin khusus Bank Indonesia, seri For the Children of the World. Uang koin berbahan emas bergambar anak laki-laki yang sedang bermain kuda lumping ini memiliki nominal Rp150.000 dan berat 6,22 gram. Tahun 1995, BI kembali menerbitkan 2 uang koin edisi khusus berbahan emas yang diterbitkan pada 16 Agustus 1995. Uang logam khusus Bank Indonesia, seri Demokrasi ini pertama memiliki gambar belakang saat temu wicara Presiden Soeharto dengan masyarakat, serta logo DHN45 bernilai Rp300.000 dan berat 17 gram. Selanjutnya uang logam emas dengan berat 50 gram bergambar Presiden Soeharto dengan nominal Rp850.000. Yang menarik, kedua uang logam ini belum pernah ditarik peredarannya oleh BI, artinya kedua uang logam ini masih berlaku hingga saat ini. Itu dia beberapa uang koin dengan unsur emas yang pernah dikeluarkan Bank Indonesia versi Biz Update. Jika Anda memiliki salah satunya, artinya Anda adalah orang yang sangat beruntung.
Ya untung sekarang uang logam 500 dan 1000 yang ada unsur emasnya sudah jarang sekali. Tapi kalau masih ada dan tercampur dengan uang-uang logam tadi yang harganya sampai dengan 850.000, mungkin Anda bisa sampai salah memberikan tips buat tukang parkir. 850.000 loh. Baik, selanjutnya ada informasi lain mengenai cuan berjualan kelapa hijau yang sangat luar biasa sekali hasilnya. Namun sayangnya informasi ini juga akan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saatnya saya Adi Danu pamit dari hadapan Anda semua dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menggunakan masker dan juga menghindari keramaian. Dan yang paling penting tentu saja tetap saksikan Biz Update yang hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di iNews. Sampai jumpa. Air kelapa hijau termasuk minuman favorit masyarakat di Indonesia. Selain menyegarkan, air kelapa hijau juga dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan, seperti melancarkan pencernaan, menyembuhkan panas dalam, dan menangkal keracunan. Beragam manfaat tersebutlah yang membuat kegemaran masyarakat meminum air kelapa hijau terus meningkat. Di tengah permintaan yang terus-menerus di setiap harinya, maka budidaya tanaman ini sangat menguntungkan jika digarap dengan serius. Salah seorang petani kelapa hijau mengaku, dari lahan budidaya kelapa hijau miliknya seluas 5 hektar di daerah Yogyakarta bisa menghasilkan hingga 50 butir buah kelapa hijau untuk setiap bulannya. Namun, hasil panen tersebut sangat tergantung pada kondisi cuaca. Panen di musim hujan tidak akan sebanyak di musim panas. Namun, harga jualnya akan lebih tinggi saat musim hujan karena pasokannya yang sedikit. Terlebih lagi bila Anda memasoknya langsung ke restoran dan supermarket. Sehingga kelapa hijaunya akan dihargai lebih tinggi ketimbang dijual lewat pedagang pengumpul atau pengepul. Untuk kelapa hijau kualitas 1 dijual ke restoran dengan harga minimal Rp8.000 per buah. Sedangkan kelapa hijau kelas 2 dihargai minimal Rp6.000 per buah. Dengan harga di kisaran tersebut, para petani kelapa bisa mengantongi omset mulai Rp70 juta hingga ratusan juta rupiah per bulannya. Bagi Anda yang sekiranya sulit atau tidak memungkinkan untuk berbudidaya kelapa hijau, mungkin Anda bisa melirik peluang usaha lain dari kelapa, yaitu bisnis es kelapa muda. Usaha es kelapa muda ternyata juga bisa banyak menguntungkan. Dengan menjual Rp12.000 per gelas saja, Anda berpeluang untuk mendapatkan keuntungan hingga 9 jutaan per bulannya. Bahan baku yang perlu disiapkan dalam usaha ini tentu saja yang utama adalah kelapa muda. Anda bisa membelinya di pasar atau langsung ke pemasok dengan kisaran harga antara Rp6.000 hingga Rp8.000 per buahnya. Selain itu, Anda juga perlu menyiapkan gula pasir atau gula merah sebagai bahan pemanis serta es batu. Nah, untuk barang-barang lainnya seperti perlengkapan usaha, paling tidak Anda membutuhkan meja berukuran sekitar 2x2 meter. Meja ini cukup untuk meletakkan 3-4 buah wadah berisi es kelapa muda siap jual. Anda juga membutuhkan 1-2 buah toples berukuran sedang untuk menyimpan air gula, golok untuk membelah es kelapa, gelas, sendok, sedotan, dan plastik pembungkus. Tak hanya itu, silakan sediakan juga meja dan kursi untuk pembeli yang ingin minum di tempat. Untuk harganya sendiri, Anda bisa menjual es kelapa muda mulai dari harga Rp12.000 sampai Rp15.000 per gelasnya. Asumsikan saja per hari Anda bisa menjual 50 gelas es kelapa muda dengan harga Rp12.000 per gelasnya. Maka pemasukan yang akan Anda dapatkan dalam 30 hari adalah Rp18 juta. Tentunya, hal tersebut belum dikurangi dengan total biaya operasional yang didapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Itulah dia pemirsa Biz Update, omset yang bisa didapatkan dari berbisnis kelapa muda. Mulai dari budidaya kelapa muda hingga berjualan es kelapa muda. Semoga bisa menginspirasi ya.